Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dan sahabat Dasat dimanapun Anda berada, semoga semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya tetap semangat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda. Tentunya di bulan suci ini sama-sama kita perbanyak amal, kita gaspol mencari pahala. Termasuk di kesempatan kali ini kita di gaspol sahur. Sahabat Dasat, sebagai makhluk sosial tidak mungkin kita hidup sendirian tanpa membutuhkan teman. Betul ya Pak ya? Setuju ya Ibu ya? Nah, tapi kadang-kadang teman itu mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Atau mungkin punya pemikiran yang berbeda dengan cara atau sudut pandang kita. Bagaimana sebenarnya cara bergaul dengan sahabat, dengan teman dari secara Islam? Itu yang akan kita bahas di episode kali ini dengan tema bergaul dalam kebaikan. Sebelum kita bahas tema hari ini lebih jauh lagi, saya sudah membagikan link kepada sahabat Dasat yang ada di studio untuk ikutan polling memilih dari 3 pilihan. Silakan diambil handphonenya dan dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa yang sahabat Dasat perhatikan ketika memilih teman? Apakah A, teman yang saling mendukung dalam kebaikan? Ataukah B, teman yang memiliki latar belakang sosial yang baik? Atau C, teman yang tidak pelit ilmu? A, B, atau C? 30 detik dari sekarang. Baik, oke, siap. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk semangatnya. Wah, ini kalau bicara soal teman ya, kadang-kadang ya dulu temen, sekarang udah nggak temenan. Dan dulu sahabat, sekarang jadi jahat. Atau justru sebaliknya, dulu kayaknya seolah-olah musuh tapi sekarang kemana-mana bareng aja. Memang namanya dua manusia yang punya berbeda gitu kan ya. Bisa berbagai macam masalah yang dihadapi. Makanya untuk mendapatkan pencerahan, langsung saja kita akan undang guru kita, Ustadz kita sambut Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Ustadz sehat. Alhamdulillah sehat. Ini senang sekali nih Pak Ustadz. Teman-teman, ibu bapak dari komunitas One Day One Juice. Komunitasnya sangat banyak sekali dan saya yakin namanya manusia tuh karakternya berbeda-beda kan ya Pak Ustadz. Ya. Kadang-kadang kita bergaul untuk memilih teman baru, pertimbangannya itu juga beda-beda. Nah tadi kita sudah kasih link untuk ikutan polling dan inilah hasilnya Pak Ustadz. Mohon tanggapannya. Apa yang sahabat Dasat perhatikan ketika memilih teman? 70% memilih teman yang saling mendukung dalam kebaikan. Ada juga yang memilih teman yang tidak pelit ilmu dan juga tidak sedikit yang memilih teman yang memiliki latar belakang sosial yang baik. Mohon tanggapannya. Sebenarnya tidak ada yang salah ya Ustadz ya? Ya, kalau melihat sebenarnya semua A ini sudah mewakili B dan C. Makanya jawabannya dominan A. Teman yang saling mendukung dalam kebaikan. Apa wujud konkret dalam mendukung kebaikan itu? Satu, memiliki latar belakang sosial yang baik. Ya kan, dalam arti latar belakang sosial ini dia tidak antisosial, dia tidak anarkis, dia tidak jelek kelakuan. Kemudian yang C, teman yang tidak pelit ilmu, itu bagian daripada saling mendukung dalam kebaikan. Nah, tetapi dalam Islam, teman yang baik itu poinnya adalah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin penting dari teman yang baik. Saya berteman dengan Mas Bayu, syaratnya yang saya cari, ya saya semakin dekat dengan Bayu, maka saya semakin dekat dengan Allah. Masya Allah. Kalau kedekatan saya dengan teman justru membuat saya dekat dengan maksiat, nah itu teman sebaiknya ditinggal. Maka di bulan Ramadan ini sesungguhnya
cara yang sangat tepat dalam memilih teman. Caranya biasanya kalau mau pilih teman yang baik, cari di tempat-tempat yang baik. Tidak mungkin saya bisa mendapat teman yang baik di tempat judi. Tapi kan mungkin aja Ustadz bisa mewarnai teman-teman yang tempat judi supaya membawa ke kebaikan. Tapi itu tidak ada jaminan. Ada 10 orang di situ, saya sendiri. Yakin saya bisa baik. Daripada mengambil teman yang ada risikonya. Dalam arti itu kan masih 50-50. Ya, Betul. 50 baik, 50 harapan baik, 50 harapan salah. Malas. Ya, ngapain ambil yang ada sudah 50% ada risikonya? Ya. Lebih baik yang langsung 100%, tidak ada keburukan di dalamnya. Maka kita cari teman-teman yang baik. Nah, teman yang baik itu di tempat-tempat yang baik. Saya tidak akan menemukan tempat yang baik di tempat yang peredaran narkoba. Tempat judi, tempat prostitusi. Jadi tidak mungkin saya dapat teman yang baik di situ. Ya. Maka cari teman yang baik di bulan Ramadan ini paling gampang. Mana? Di masjid. Majelis. Di mana? Di majelis. Di mana lagi? Tempat-tempat kebaikan. Nah, alhamdulillah komunitas kita kali ini yang hadir adalah komunitas One Day, One Juz. 1 hari 1 juz. Betul. Alhamdulillah. Tetapi jangan cukup sampai cuma mengaji. Ya, tidak cukup sampai di situ, tetapi sebisanya ada ilmu yang kita dapat dari mengaji itu. Karena kalau kita cuma baca ngaji doang, kita tidak dapat ilmunya. Ngaji saja itu sudah dapat kebaikan, sudah dapat pahala. Tapi agar maksimal pahalanya, tahu apa yang kita baca supaya kita bisa dapat mengamalkannya. Seperti yang saya lakukan kalau saya kan hampir tidak pernah lepas dari kendaraan. Mobilisasi saya dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka di kendaraan itu selalu ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Begitu duduk, ya saya dengar. Ya playernya mutar, alat musiknya mutar ayat suci Al-Quran. Tapi ada juga terjemahannya. Jadi begitu saya dengar, oh ini ada dalam Quran. Besok-besok gimana hukumnya ini? Haram. Kenapa tahu? Ya saya pernah dengar Quran. Apa ayatnya? Saya lupa. Yang penting saya pernah dengar. Ya kan? Nah, jadi tidak cukup sampai hanya membacanya, apalagi kalau membacanya hanya kejar target. Ya, kejar target. Yang penting saya harus 1 juz 1 hari. Akhirnya cara membacanya apa itu balap, ngebut aja. Ya, yang baca itu dibaca dengan harakat-harakatnya dilihat. Kaedah-kaedahnya membaca diperhatikan. Syukur alhamdulillah bisa dikaji tafsirnya. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan jawaban tadi ini, cara memilih teman itu yang pasti jangan mencari teman yang bisa menjauhkan diri kepada Allah. Jadi bukan jabatan, karena ada jabatan, kita dekat dengan jabatan, jangan juga alergi bahwa jangan berteman sama orang kaya, tidak. Jangan berteman sama orang pejabat, tidak semua orang kaya jahat, tidak semua juga orang pejabat jahat. Jadi poinnya adalah berteman dengan orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita yakini dia pejabat yang bisa mendekatkan saya kepada Allah, ya bukan jabatan yang kita lihat, tapi akhlaknya itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat dia kaya tapi dia baik agamanya, ya kita berdekat. Dan ini diilustrasikan dengan cantik oleh Rasulullah. Kalau kalian berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat baranya, apinya, kau akan dapat hawa panasnya. Ya. Nah, biasa orang banyak menjadi jahat karena salah memilih teman. Dan biasa juga orang akhirnya menjadi baik karena teman yang dipilihnya teman yang baik. Masya Allah, dahsyat sekali. Baik, Ustadz Dasyat, setelah ini kita akan kedatangan narasumber yang akan berbagi cerita buat kita semua nih. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Gaspol Sahur. Ya, kembali lagi kita Gaspol Sahur.
Harapan kami Anda yang sedang menikmati sahur tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan sama-sama kita perbanyak amal ilmu kita bersama Ustadz Dasat Latif. Sedang membahas temanya yaitu mengenai persahabatan. Ya, bagaimana kita bisa bersahabat dengan orang-orang yang baik dan membawa kita menuju ke arah kebaikan. Nah, seperti janji kami tadi, satu narasumber sudah ada di barisan penonton, akan kita undang bergabung bersama kita. Beliau adalah Wasekjen 3 Bidang Humas dan Protokoler Komunitas One Day One Juice. Berikan tepuk tangan untuk Mas Henry Herianta. Silakan Mas Henry. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas, sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah, terima kasih loh sudah bergabung ini, teman-temannya banyak sekali. Jumlahnya total ada berapa nih? Mas Total kita 129.000 di seluruh Indonesia dan juga di 21 negara. Oke, nah ini biar lebih clear, lebih jelas pesannya mungkin bisa dilepas maskernya, Mas. Tapi udah di swab kan ya? Udah. Alhamdulillah ya. Oke, nah apa yang menggerakkan Mas Henry bergabung dalam komunitas One Day One Juice ini? Memang waktu pertama itu awalnya diajak. Nah, diajak, cuman setelah diajak kok saya merasa nyaman. Ya, terus akhirnya diajak jadi pengurus. Terus juga saya berpikir bahwa ini bisa jadi ladang yang mungkin pahala saya di dunia. Jadi saya bergerak sampai sekarang seperti itu. Masya Allah. Dan manfaatnya yang langsung dirasakan begitu bergabung dalam komunitas ini apa Mas Henry? Manfaat pertama yaitu saya selalu diingatkan untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita lupa. Ya. Teman mengingatkan, kadang-kadang kita malas. Teman juga menyemangati. Itu manfaatnya. Boleh tahu nggak kegiatannya apa aja sih yang dilakukan dalam komunitas One Day One Juice ini? Ya, komunitas One Day One Juice memang tidak hanya mengaji, ya, yang tadi disampaikan Ustadz. Kita juga ada kegiatan sosial, juga ada kegiatan media online. Ya, jadi artinya kita juga punya 4 program, 1 hari 1 juz, 1 hari setengah juz, untuk anak-anak 1 hari 1 lembar, dan juga untuk mencakup semua masyarakat yaitu 1 hari intinya mereka membaca Al-Quran walau 1 ayat. Jadi 4 program itu. Masya Allah, tepuk tangan dong. Nah, saat mengajak orang untuk bisa menuju kebaikan, ya bergabunglah katakanlah dalam komunitas One Day One Juice, itu menghadapi tantangan nggak? Ya pastinya. Apa aja Ya, yang dirasakan? Pastinya. Ya contohnya misalkan kita menyasarkan ke semua masyarakat. Kadang-kadang kita kalau offline, kegiatan offline itu kadang-kadang ada yang oh nggak boleh ngaji di sini, gitu. Ngaji di masjid aja ngaji, karena kita kan kadang-kadang kita ngaji di tempat-tempat lain, ya nggak hanya di masjid. Oh ngaji nggak boleh di sini di masjid. Kadang-kadang ada yang bilang seperti itu, ada juga bilang nih haram ngaji di sini. Nah, jadi kita ya seperti ejekan atau juga mungkin semacam penolakan. Ada juga gitu. Selama ini cara mengajaknya gimana Mas Henry? Mengajaknya kita pertama dari online, kedua juga dari offline, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi bersifat sosial. Baru dari sosial itu baru kita ajak mereka untuk mengaji seperti itu. Nah kalau misalnya dia menolak dan bilang enggak, isi itu haram gitu, itu karena apa sih? Nah, kita jelaskan. Kita contoh, kita ada program ngaos ngaji on the street. Kita ngaji di tepi pantai. Kita ngaji di kapal feri, waktu itu kita pernah dari Merak ke Bakauheni. Terus juga kita pernah ngaji di KRL. Nah itu kadang-kadang ada yang bilang ngaji itu sebaiknya tempat yang kayak gini, jadi nggak boleh gitu. Jadi ya kita jelaskan kepada yang menolak gitu, sampai mereka juga paham bahwa tujuan kita sebenarnya mengajak orang, karena nggak semuanya orang di masjid. Kadang-kadang ada orang juga di jalan gitu, ada juga orang di masjid seperti Dan itu. Mas Henry merasakan ya manfaatnya begitu ketemu teman-teman baru yang sama-sama punya keinginan untuk memperdalam ilmu agama begitu, itu terasa manfaatnya? Alhamdulillah, alhamdulillah terasa sampai saat ini. Masya Allah. Nah ini bersahabat dengan yang tadi Ustadz bilang tuh, yang tukang parfum wanginya juga kena kita gitu. Ada tanggapan Pak Ustadz? Ya alhamdulillah kita ini punya kitab sebagai pedoman, bahasa Qur'annya hudan, petunjuk. Nah saya
beli kendaraan. Anggaplah kendaraan mereknya Metro. Nah, ketika kendaraan Metro ini, produsen Metro ini mengeluarkan kendaraan, seiring dengan itu pasti dia juga mengeluarkan buku pedoman penggunaan. Betul. Ya kan? Maka perawatannya harus berdasarkan petunjuk dari Metro. Supaya kendaraan saya awet. Ya. Saya punya handphone merek A. Pasti handphone itu ketika dia keluarkan ada buku pedoman penggunaan. Betul. Supaya awet penggunaannya, benar penggunaannya, maka saya harus ikuti buku pedoman penggunaan handphone tersebut. Ya. Nah, yang menciptakan manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana operasionalnya ini manusia supaya tidak rusak, dia tetap pada jalur yang betul, maka diberikan buku pedoman. Buku pedoman penggunaan manusia ini itulah disebut Quran. Nah, bagaimana saya mau hidup dengan baik kalau saya jauhi Quran? Bagaimana saya mau hidup tetap dalam jalur pencipta kalau saya menjauhi Quran? Maka ketika hidup, mau hidupmu baik, lurus, maka pilihannya adalah Quran. Bagaimana cara mendekati Quran? Langkah pertamanya baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mendekati Quran, jalan pertamanya adalah baca itu. Sudah baca, pelajari. Untuk mempelajari Al-Quran tidak bisa tanpa guru. Ada orang bertahun-tahun tidak dekat dengan agama. Bahkan akhlaknya hancur. Tidak jelas dia punya kualitas keimanan. Lalu dia belajar agama, baca Quran. Salah? Tidak. Tapi kalau tidak ada pembimbingnya bisa bahaya. Maka dibutuhkan pembimbing dalam membaca Al-Quran. Siapa pembimbing membaca Al-Quran? Teknokrat? Bukan. Insinyur? Bukan. Dokter spesialis? Bukan. Siapa? Ulama. Anda mau belajar tentang jantung, ya, bagaimana jantung berfungsi, apa saja yang bisa menyebabkan dia rusak, jangan belajar kepada ulama. Salah? Tidak, tapi tidak tepat. Oke. Ya, tapi ketika berbicara tentang Quran, maka belajarlah kepada orang yang ahli di bidang Quran. Siapa yang ahli bidang Quran? Itulah ulama. Maka adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian yang tergabung dalam komunitas One Day One Juice ini harus punya ulama pembimbing yang ketika Anda baca ada ketidakpahaman, tanya kepada ulama itu. Ya, karena kalau tidak dibimbing ulama bisa salah menafsirkan Al-Quran. Sering saya contohkan, ada ayat yang paling umumnya kita sudah hafal. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ditanya, kenapa kau tidak sholat? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Hei, kenapa tidak pergi ke puasa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini ada ayatnya tapi salah tempat, bos. Ya, nah, itulah sebabnya dibutuhkan ulama. Jadi setelah baca, pelajari. Ini poin paling tingginya. Amalkan. Amalkan. Tapi bagaimana saya mau amalkan kalau saya tidak pelajari? Bagaimana saya mau pelajari kalau saya tidak pernah baca? Maka membaca One Day One Juice itu adalah langkah awal untuk mempelajari Quran dan mengamalkan ayat suci Al-Quran. Ya, maka jadikan Quran sebagai bacaan, sebagai awal untuk menjadikan Quran petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Dahsyat sekali. Baik, di bulan Ramadan ini kegiatan dari komunitas One Day One Juice apa aja, Mas Henry? Ya, kegiatan itu tentunya banyak ya. Tiap tahun apa yang dilakukan? Tentunya pertama kita tarhib, itu kemarin ya. Dan juga kita biasanya itu tentunya kita bagi baksos ya. Biasanya itu di akhir-akhir kegiatan. Dan juga biasanya ada kita ngaji bareng di 10 hari terakhir seperti itu. Dan juga di setiap daerah itu berbeda-beda kegiatannya. Masya Allah. Kalau ngaji bareng itu sekedar kumpul ngaji bareng-bareng atau ada yang menjadi Ustadznya? pemimpin atau ustadznya? Ada ustadznya lewat online, Ustadz. Online. Jadi itu nggak hanya di Jakarta juga. Pesertanya mungkin bisa dari berbagai daerah. Macam-macam ya. Oke, selain karena membaca, apa ada program untuk secara real mewujudkan
nilai-nilai Quran. Ada seperti kita sedang membuat pusat syiar Quran, ya itu nanti kita juga akan membina beberapa santri dan juga tentunya menggerakkan UMKM yang ada di sekeliling dari pusat syiar Quran tersebut. Ya, Gitu. mudah-mudahan tentunya itu berdasarkan tuntunan dari Al-Quran sendiri ya, apa yang Tentunya. dilakukan. Terima kasih kalau begitu Iya. Mas Henry sudah Sama-sama. berbagi cerita, sukses dan sehat selalu, semoga selalu berkah dalam Amin. tiap langkah. Amin. Terima kasih sudah berikan tepuk tangan. Nah sahabat Dasat jangan kemana-mana, kita akan break sebentar tapi setelah jeda iklan kita akan bahas lagi mengenai pilihan polling sahabat Dasat yang sudah hadir di studio. Untuk itu tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Terima kasih sahabat Dasat masih setia bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita tengah membahas mengenai persahabatan. Dan tadi di awal program sudah diberikan link untuk polling di mana sahabat Dasat boleh memilih. Sebenarnya pada saat memilih sahabat pertimbangannya apa? Salah satu pilihannya itu ada yang berdasarkan latar belakang sosialnya. Itu pilihan B. Saya mau tanya, ada yang milih B nggak tadi waktu ikutan polling? Oh ibu, oke. Dengan Saya siapa? Ibu Siti Aminah dari Ojol Tangsel Pondok Benda. 1 hari 1 Satu juz. juz. Umur ibu berapa? 57. Oh, alhamdulillah di usia 57 bisa 1 hari 1 Satu juz. Pakai kacamata? Pakai. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau hilang kacamatanya? Beli lagi. Bener. Jadi kalau hilang tidak bisa ngaji. Ya. Kalau tidak pakai kacamata tidak bisa. Ya, tapi makanya persiapannya di rumah 2. Oh, Oh, ada cadangannya ya. 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 Oke. Silakan, Ibu. Kenapa memilih tadi pilihan? Saya memilih pilihan B, sosial yang baik. Karena tanggapan saya sosial itu bisa dari silsilahnya, dari agamanya, dari lingkungannya, dari pekerjaannya. Itu benar saya. Bukankah ada hadisnya Rasulullah, kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan ketularan dengan kebaikannya. Ya. Itu aja, Pak. Ibu Oke. pernah menolak untuk berteman gara-gara latar belakang sosialnya tidak seperti yang Ibu harapkan? Tidak juga. Tapi lebih baik begitu menurut saya. Jadi yang dimaksud ibu ini melihat latar belakang sosialnya adalah lihat dia lingkungannya Bu ya. Lingkungannya bagaimana? Dia Iya. sosial itu maksudnya Mencakup agamanya, pekerjaannya. duitnya. Kalau duit enggak, Kak. Kalau menurut Nah, saya. Kalau saya pilih kalau ada orang kaya dan baik agamanya, saya dekat. Supaya duitnya kita bisa gunakan untuk dakwah. Tapi belum tentu orang kaya. Oh ada Bu, ada. Iya, Banyak. makanya saya bilang Yang belum paling tentu. sial sudah jelek ekonominya, jelek pula sifatnya. Ya itu makanya kita kan tahu silsilahnya. Ya, tahu Dari silsilahnya. lingkungannya. Ya, betul. Dari agamanya kan Ya. gitu. Jadi itu di situ Yang menurut penting jangan sosial dimaksud di sini adalah kalau dia miskin kita tidak mau teman, kalau dia rakyat biasa kita Tidak. tidak mau teman, bukan ya. Bukan. Dimaksud di sini adalah perbaikan lingkungannya, ya lingkungan keluarganya, saya. Iya, ya asal keturunannya. keturunannya. Oke. Tapi Karena Ibu sebentar izin Pusat mau nanya. Dari mana Ibu tahu latar belakang sosialnya kalau nggak berteman dulu? Lah kan kita tahu ya berteman Dari kan tampilan. kita kenal kan. Nah, kita kenal itu kan akhirnya kita kan tahu. Kita akan akrab baik kan dia tahu. Kita tahu keturunannya, oh ya itu bapaknya ini gitu kan gitu. Nah, kayak kita kan istilahnya contoh sama teman sekolah kan istilahnya. Masa sekolah kan kita belum tahu juga kenal kan. oke. Dengan orang tuanya kita akhirnya tahu kan. Ya, siap. Ya, semakin lama bergaul, semakin kita tahu dia. Iya. Kalau sudah kita tahu bahwa dia ini lebih banyak merusak saya daripada memperbaiki saya, maka lambat laun kita jaga Jaga jarak. jarak. Bukan berarti memutuskan silaturahmi. Pintar Ibu. Baik,
Nah, Jadi, Pak Ustadz, ya. namanya bersahabat kan namanya dua pribadi yang berbeda begitu. Ya. Kadang-kadang kita nggak pernah bisa mengatur seseorang untuk menjadi bagaimana. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya sahabat yang datang ke kita, itu kalau ada maunya aja. Nah, Ya, memang apakah ada. Memang boleh ada kita seperti terus itu. berteman atau sebaiknya tinggalin? Tidak, tetap kita berteman. Banyak teman, banyak rezeki. Amin. Tetapi dengan catatan dia orang baik. Kalau dia kita yakini tidak baik dan semakin menjauhkan kepada Allah, ya lebih baik kita menghindari mudarat daripada nanti dia bisa merusak diri. Nah, tadi pertanyaan bagaimana saya mau tahu dia orang baik atau tidak? Kita belum kenal. Pertama, casing dulu. Casing. Nah, biasa kan kalau casingnya baik itu misal kalau dari seorang perempuan, saya mau tahu dia perempuan baik atau tidak. Pertama saya tahu dulu dia berbusana muslimah, ya kan, dari pakaiannya. Ah, sudah pakaian pakai jilbab. Tapi kalau dia pakai jilbabnya ketat-ketat, masih ada kelihatan lehernya, ya sudah bagus. Tapi masih ada yang lebih bagus lagi. Jadi begitu kita lihat dari casingnya, casing dulu cara berpakaiannya. Sepertinya kalau 10 orang kita lihat dia berpakaian gamis di antara 10 orang itu, paling kalau ada yang satu dalam arti pencitraan saja. Tapi yang 9 insya Allah baik. Amin. Tidak mungkin saya berpakaian begini, ya. Tidak mungkin orang yang bukan ustadz, bukan penceramah, kemana-mana dia pakai seperti ini. Pasti orang yang selalu berpakaian gamis seperti ini, pakai peci, setidaknya haji. Amin. Tidak haji, ya kan? Nah, kalau dia sudah haji, standar keislamannya biasanya di atas rata-rata. Kan malu juga kalau dia pakai begini masuk ke tempat biliar. Ya, malu juga kalau dia pakai pakaian seperti ini, dia pergi masuk ke panti pijat, masuk ke rumah karaoke. Nah, kan tidak, diskotik kan tidak. Paling tidak dengan berpakaian ini, dia akan terhindar dari tempat-tempat yang nyerempet kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat casingnya. Yang kedua, saya bisa mengetahui orang dari akhlaknya. Akhlak apa? Akhlak itu bisa tercermin dari apa? Tutur kata. Kalau dia tutur katanya kasar, pasti akhlaknya buruk. Ya. Kalau dia bicaranya suka memaki, apalagi sampai bohong, sudah, tidak layak jadi teman. Nanti kita dijadikan korban. Nah, dari tutur kata. Apalagi bisa kita lihat dari body language, bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh. Kan ada orang dari bahasa tubuhnya sudah bisa kita lihat nih. Jahat nih orang. Dia kalau jabat tangan santun, ya saya begitu. Sudah itu langkah berikutnya tanya orang yang selalu berteman dengan dia. Kita lihat siapa temannya. Itulah sebabnya untuk mengetahui siapa Das'at, lihat temannya, lihat sekelilingnya. Ya, kalau teman saya banyak di situ ternyata orang yang suka ngaji, pasti dia orang hobi ngaji. Karena dari dulu kita tahu air tidak mungkin menyatu dengan minyak. Jadi orang yang hobi baca ayat suci Al-Quran tidak mungkin berteman dengan mereka yang suka menonton film porno. Tidak nyambung dia. Maka ibu-ibu ini coba lihat, dia nyambungnya kemana? Mereka yang juga suka baca ayat suci Al-Quran. Maka dia Allah pertemukan orang baik ketemu dengan orang baik. Dan Mas Bayu harus tahu, pentingnya kita memilih teman baik. Kenapa? Karena dia bukan hanya menolong kita di dunia, tapi dia akan menolong juga kita di akhirat. Saya jalan dengan Mas Bayu. Begitu saya lihat jalan, sudah hampir maghrib. Ayo Mas Bayu, kita cari-cari parkiran yang bisa ada tempat masjid. Kita sekalian sholat maghrib. Nanti kalau kita keluar ini, takutnya macet, tidak sholat maghrib kita. Sudahlah kita cari dulu masjid, sholat, baru kita jalan lagi. Nah, maka pasti saya cari teman yang memperhatikan itu. Ya, kemudian itu di dunia. Kalau saya jalan sama Mas Bayu, tidak mungkin saya katakan, Mas Bayu, di mana ada penjual narkoba? Tidak kan, saya akan cari di mana penjual bandrek. Kan? Orang Sulawesi bilang saraba. Ya kan? Nah pasti itu. Nah kemudian itu di dunia. Ya. Itu di dunia. Juga di akhirat. Ya, Pak Ustadz? Misal saya nih mau masuk pintu surga. Mana Bayu ya? Mana Mas Bayu ini? Lalu malaikat katakan, masih ada di proses di situ pengadilan, masih tanya banyak pertanyaannya dia, masih banyak pertanyaan. Waduh, ya Allah,
Nggak enak rasanya saya masuk surga. Kenapa? Saya partner itu di Gaspol Ramadan. Ya kan? Nggak enak. Saya bisa menyampaikan ini ilmu-ilmu agama dengan enak karena ada dia, saya temani. Nggak enak rasanya kalau saya masuk surga sendiri. Lalu Allah sampaikan kepada malaikat, malaikat ambil situ Mas Bayu. Saya ingin menyempurnakan kebahagiaannya Dasat, ambil temannya, bawa masuk ke dalam surga. Masya Allah. Itulah pentingnya. Ya, ketika nanti kita dikumpul di padang mahsyar, kumpullah kita di padang mahsyar, Allah tampil. Mana ini hambaku yang berteman karena aku? Mana hamba-hambaku yang berteman karena Allah? Yang bertemu dan berpisah karena Allah? Mana hambaku? Mana mereka? Allah mencari mereka orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Dan di padang mahsyar kelak, ketika pada saat itu tidak ada lagi perlindungan, ketika pada saat itu tidak ada lagi pertolongan dan naungan kecuali datang dari Allah. Allah menyediakan ruang PPIP, khusus orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah. Ada 7 golongan. Di antara 7 golongan itu, siapa mereka? Nah, kita lanjutkan setelah pesan berikut. Mantap, dahsyat sekali. Baik, kita akan dengarkan sebenarnya di antara 7 golongan yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Dasat ini siapa saja. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan nanti juga akan ada kesempatan buat sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bisa langsung bertanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bergabung bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Bagaimana caranya bergaul dalam kebaikan, itulah yang kita bahas hari ini. Dan tadi Ustadz Dasat sudah menjelaskan ada 7 golongan nih yang bisa dibilang sebagai golongan yang akan mendapatkan hidayah, begitu ya Pak Ustadz? Ya. Nah, siapa bukan, aja tuh? Bukan mendapat hidayah, mendapat perlindungan. Mendapat perlindungan. Mas Bayu, Siap. dalam proses sampai ke akhirat, surga atau neraka itu kan tidak serta-merta. Ada tangga-tangganya. Hidup, wafat. Ya. Tahap berikutnya transit di alam kubur. Langkah berikutnya dibangkitkan. Langkah berikutnya dikumpul di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu dari Adam sampai kiamat dikumpul satu tempat. Itulah padang mahsyar. Bayangkan, Bapak Ibu, saudara-saudara pernah ngantri vaksin toh? Betul. Hah? Iya kan? Nah, sekarang sudah di booster lagi. Ngantri lagi. Pas tiba giliran, padahal kita ngantri cuma 1 RT, 300 orang. Begitu tiba saatnya, habis vaksin, ngantri lagi mulai besok. Padahal kita cuma 300 orang. Itu pun ngantrinya dalam gedung. Ada AC, dikasih permen, dikasih kue, kasih lagi sembako. Masih jengkel kita kalau ada yang tiba-tiba mendahului kita. Siapa kau dahului kau? Ya kan? Di padang mahsyar, Bu, dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia? Satu loket. Orang divaksin, Mas Bayu, banyak dokternya. Betul. Jadi 310 yang layani, bisa cepat selesai. Ini triliunan manusia, satu loket. Kenapa? Karena hanya satu Allah, satu yang menghakimi kita nanti. Dipanggillah kita satu-satu. Sambil menunggu giliran, Ibu, Allah menyediakan ruang tunggu. Oh, ada ruang VVIP-nya nih Pak VIP. Ustadz. Siapa yang boleh Duduk di dalam situ, dilayani oleh bidadari. Baru bayangkan sudah ada di dalamnya 7 di antaranya. 1 di antaranya, kata Nabi, adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Berteman dengan orang-orang baik. Nah, itulah sebabnya kita penting mencari teman baik di dunia. Kenapa? Dia akan menyelamatkan kita menjadi asbab, sebab kita menjadi orang beriman, dan dia akan memberikan kita nanti peluang untuk di akhirat mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua kenal itu yang lagu Tombo Ati? Ya, Lagunya Opik. yang sampai sekarang kita belum tahu siapa penciptanya. Ternyata ada yang mengatakan bahwa itu penciptanya adalah salah satu di antaranya adalah yang siapa itu? Wali Songo. Katanya, makanya sampai sekarang itu kan setiap disebut judul lagunya pencipta No Name. Ya kan? Ya. Itu yang menyanyikan itu kan hanya menyanyikan, tapi yang menciptakan kalimat itu. Satu di antaranya dari obat hati itu adalah berteman dengan orang-orang baik. Ini penting kita mencari teman yang baik. Bukan cuma insya Allah menyelamatkan di dunia, tapi juga insya Allah
menyelamatkan di akhirat. Dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, seperti janji kita tadi, ada kesempatan untuk bertanya. Silakan, yang ingin bertanya angkat tangan. Cepet banget. Silakan, Mbak, boleh teman-teman FD pinjamkan mikrofonnya, sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Setiawati. Saya dari Odoj Wandewanjus, Tangerang Karawaci. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Nah, kan saya punya teman. Temanku itu kalau di depan itu selalu mensupport, pokoknya apapun yang saya lakukan itu dia selalu mendukung gitu. Akan tetapi ternyata pas di belakang itu dia berusaha untuk menghancurkan apa rencana saya, kebaikan saya. Nah, saya itu harus gimana ya Pak Ustadz? Apakah saya menghindari teman tersebut apa gimana gitu? Makasih. Satu, pertanyaan saya. Apakah dengan seperti itu setelah dia tahu, oh ternyata ini dia mau menghancurkan saya, semangat mengaji hilang? Tidak. Tidak. Semangat berbuat baik? Tidak hilang. Ya sudah, sabar aja menghadapinya. Kecuali mengganggu konsentrasi, dia curi Quran sehingga kita tidak bisa lagi ngaji. Begitu dia mau ngaji, dia buat kita bagaimana caranya mengalihkan perhatian supaya tidak ngaji. Diajak kita main, diajak kita gosip, maka seperti itu lebih ditinggal. Tapi kalau dia hanya menceritakan kejelekan, kemudian memfitnah, menjelek-jelekkan kita sesuatu yang tidak betul, sudah kejelekannya dia menjadi amal buat kita. Ya, fitnahnya dia menjadi penambahan amal buat kita nanti di akhirat. Siap. Selama masih diyakini tidak berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas ngaji, tetap aja berteman. Baik. Tapi yang paling penting jangan contoh sifat jeleknya. Nah, tipe teman ini tadi yang di depan baik, di belakang menusuk, itu yang disebut munafik. Ya benar. Orang munafik. Ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya. Oke. Ada Jadi lagi? sebenarnya seperti ada ya Allah mengajarkan orang munafik itu seperti ini dengan cara seperti itu kali ya. Pak Ayatul Ustadz, munafiqina thalatha. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Satu, apa yang dia sampaikan, kalau dia berjanji dia ingkar. Dia ingkar janji. Nah, diberikan amanah dia khianat. Dia berkata bohong. Ini. Ya 3. 3 ini yang Nah, itu munafik kan ya. bohong kalau dia di depan kita, pas di belakang lain lagi. Ya, mudah-mudahan kita menggunting dalam lipatan. Wah, menjegal kawan seiring. Itu saya waktu kecil, saya senang waktu SD dulu. Ya, meskipun orang bilang jelek Orde Baru, tapi banyak sekali ilmu yang saya dapat zaman Orde Baru dulu. Dan hebatnya kenapa saya suka lagi Orde Baru, karena waktu itu saya masih muda. Ustadz. Sekarang juga masih muda Pak Ustadz. Enggak, kau pasti mau kalau ada teman saya dulu, Ustadz, kau makin muda aja. Saya tahu dia bohong sama saya. Tapi saya senang juga. Saya bilang, saya tahu kau bohong tapi tidak apa-apa. Saya senang juga. Kau sudah Enak kedengarannya. Mana ada orang makin muda. Tidak ada lah. Baik, Ya. Pak Ustadz, untuk menutup tema kita hari ini, supaya bergaul dalam kebaikan, mohon kita diberikan petuah dari Ustadz. Oke, saya kasih ilustrasi sederhana. Silakan, Pak Ustadz. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, ya, ini ada air di dalamnya. Ya kan? Ya. Kalau air ini dicelupin kopi dan gula, masalah? Ya, tidak. Kita bisa nikmati. Ya kan? Kalau dia kopi saja, tetap tidak ada masalah. Kopi pahit, tapi saya tidak suka kalau istri saya bikin, Ustadz kopi, enggak usah. Kenapa sayang? Hidupku sudah pahit. Dah, teh saja bisa, teh tawar hangat. Gula saja bisa juga, ya kan? Air ketemu teh, oke. Air ketemu kopi, oke. Air ketemu gula, oke. Tapi ketika air ketemu pestisida, Waduh. mau enggak? Mau enggak? Enggak. Air yang tadinya bersih, air tadinya suci, ternyata ketemu racun, rusak. Nih, oke lah, yang enggak usah pestisida juga dulu kan. Nih air, bersih, suci, ambil air got. Cur. Setetes saja masuk di sini, masih mau minum? Enggak. Itulah sebabnya teman yang jahat sesungguhnya bisa merusak kita. Maka berhati-hati memilih teman. Berhati-hati memilih sahabat.
karena dia akan menentukan hidup kita di dunia sampai ke akhirat kelak. Bapak Ibu tahu kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukses? Padahal tidak punya partai penyokong, tidak punya sponsor, tidak punya tim sukses, tapi berhasil. Kenapa? Salah satu sebabnya karena ditopang oleh 4 sahabat utama beliau. Itu yang kita kenal dengan Khurafa'ur Rasyidin. Siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini ada ini karakternya Abu Bakar Siddiq, arif dan bijaksana. Selalu mengedepankan kearifan. Umar bin Khattab, haram-haram, halal-halal. Al-Faruq, tegas dia. Harus cari teman yang pandai menunjukkan ketegasan. Yang ketiga, Utsman bin Affan, pengusaha yang dermawan. Bukan pengusaha yang serakah. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang sangat cerdas. Nabi kemudian, awalnya di Mekah, 4 Tuhan. Awalnya Mekah perempuan adalah budak dan tidak ada nilainya sama sekali. Awalnya orang Mekah judi, minuman khamar menjadi kebiasaan hidup mereka. Datang Rasulullah ditemani dengan 4 sahabat dalam berjuang. Akhirnya Mekah sampai detik ini terbebas dari kesyirikan dan hanya percaya la ilaha illallah. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa. Maka saudara, ibu, bapak yang saya hormati, mau sukses maka pilihlah teman yang baik. Teman yang baik biasanya kita temukan adalah mereka yang ada di taklim-taklim dan pengajian-pengajian seperti One Juice One Day. Itulah ya. Dahsyat sekali. Terima kasih komunitas One Day One Juice. Ini sebenarnya kita pengen banget dengar cerita dan juga mungkin mendengar pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih atas petua-petuanya Ustadz Dasat. Dan juga terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini akan menjadi penyemangat buat kita untuk terus berlomba-lomba gaspol mendapatkan amal dan pahala di bulan suci Ramadan ini. Dan akhir kata saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat dan seluruh kru yang bertugas pamit. Kita insya Allah bertemu besok setelah menjalankan ibadah puasa. Tentunya besok hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,